informasi yang kita dapatkan bahwa virus ini adalah salah satu virus yang berbahaya. Sebetulnya bukan virus baru karena sejak akhir 90-an, sekitar 98-99 juga pernah berjangkit virus ini. Dan kita tahu, belajar dari apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, pandemi, kita berhadapan dengan situasi di mana awalnya harus diakui kita tidak siap dan kemudian tergagap-gagap. Rasanya sangat tepat kalau kita kemudian hari ini bisa berdiskusi dan membicarakan, dan yang paling penting bisa mendapatkan gambaran dengan sejelas-jelasnya dari para pemangku kepentingan. Di 2026 catatan kami eh, menunjukkan bahwa beberapa negara di Asia, terutama di Southeast Asia ya, Bangladesh, Malaysia, sudah mencatatkan kasus yang cukup tinggi. Terjadi juga penyebaran di wilayah-wilayah Asia lain yang mendapatkan perhatian sebagaimana di India. Di Indonesia sampai saat ini memang belum terkonfirmasi dan pemerintah juga sudah menerbitkan uh, himbauan termasuk surat edaran tentang kewaspadaan. Namun rasanya akan lebih baik kalau kita di samping meningkatkan kewaspadaan bisa mendengar langsung dari para pemangku kepentingan. Dasar dan penentuan dari uh, pemikiran untuk mengangkat mengapa penyebaran virus Nipah di Indonesia ini perlu didalami dan diantisipasi, bukan dalam konteks menyebarkan ketakutan, tetapi yang paling penting adalah memberikan pemahaman seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat uh, memiliki pengetahuan, dan yang paling penting tentu kita mengharapkan dari pemangku kepentingan memberikan guidance di mana masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tepat dan benar, dan kemudian apa yang harus dilakukan, langkah-langkah antisipasi apa, dan apa yang harus dipahami. Lebih dari itu tentu kepentingan perlindungan dan menjamin kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas menjadi hal yang utama. Tentu kita juga berharap sinergi lintas sektor terbentuk, dan yang pasti kita semua berdoa agar tidak ada hal-hal yang kemudian berakibat buruk kepada kita dan bahkan menjadi bencana kesehatan di tanah air. Bahwa virus Nipah ini memang satu kelompok ya, satu famili dengan Paramyxoviridae, di mana dia genusnya adalah Henipavirus, di mana virus Nipah ini diidentifikasi untuk pertama kalinya itu di Malaysia, yang kemudian berlanjut ya di Singapura, dan kemudian di Bangladesh, dan tentunya terus ke India. Dan juga ada beberapa kasus di Filipina. Nah, tentunya dampak dari virus Nipah ini tidak hanya memiliki dampak serius bagi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, tetapi juga dia berdampak pada kesehatan hewan. Kemudian kita lihat ya timeline dari wabah virus Nipah tadi, bahwa yang terjadi kemarin memang sempat waktu tahun 2023 itu kasus itu di Kozi Hot ya, itu pernah di lockdown ya dia, kemudian terjadi lagi juga di tahun 2024. Nah, untuk inang dari Nipah virus ini memang beragam. Memang yang utama reservoir alami dari virus ini adalah Pteropus, jadi memang kelelawar buah.
Jadi pada tahun 2009, Ibu Indrawati Sendro, ya, seorang peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu juga sudah menemukan ya virus ini ada sebanyak 19% serum positif antibodi terhadap Nipah virus di Pteropus vampirus. Kemudian, tetapi pada babi tidak ditemukan antibodi dari Nipah virus ini. Selanjutnya juga melalui deteksi PCR dengan genom secara genetik, secara genom juga sudah ditemukan, dikonfirmasi genom Nipah virus pertama di Indonesia, di Sumatera Utara, juga pada saliva dan urin dari Pteropus vampirus. Nah, yang terbaru tahun lalu kita lihat bahwa Nipah virus ini dideteksi tidak di vampirus, tapi di Pteropus hypomelanus di pasar hewan di sekitar Jawa Tengah. Virus Nipah ini masih disebutkan kategori penyakit emerging ya, penyakit yang muncul ya, dia pernah muncul tapi sekarang muncul lagi. Cara penularan itu ada 3. Jadi kontak langsung dengan hewan infeksi yang terinfeksi, bisa melalui urinnya, air liurnya, darahnya, atau sekresi pernapasan. Yang kedua, itu konsumsi produk hewan atau makanan mentah terkontaminasi, seperti daging, gitu ya, daging mentah, nira tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Indi, dan ataupun buah yang terpapar kelelawar. Nah, yang ketiga tentu kontak erat dengan orang terinfeksi atau benda terkontaminasi. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan jika mengalami gejala virus Nipah? Nah, tentu kita tetap tenang ya, dan segera datang ke puskesmas kesehatan. Kita lakukan isolasi, kemudian ikuti seluruh arahan tenaga kesehatan ya, kemudian batasi kontak erat karena ini tadi kan faktor penyebabnya juga salah satu itu. Gunakan masker dan sampai riwayat kontak perjalanan kita juga harus cek seperti apa. Strategi kewaspadaan penyakit virus Nipah. Yang pertama kita melakukan surveillance dulu, kemudian penanganan kasus dan laboratorium. Kita melakukan screening gejala pelaku perjalanan di pintu masuk. Tadi kita melalui All Indonesia yang sampaikan. Kita juga melakukan pemeriksaan PCR pada kasus suspek, kemudian penyelidikan epidemiologi, tentu melakukan pelacakan kontak pada setiap penemuan kasus, kemudian pencatatan dan pelaporan melalui SKDR atau all record, ya. Kemudian penilaian risiko dengan pendekatan One Health karena ini menyangkut dari hewan, ya maka memang kita harus melakukan One Health. One Health itu kan kerjasama di semua kementerian, ada 3 kementerian sebenarnya. Di Kemenkes itu punya namanya sistem pemantauannya SKDR. Kalau di Indonesia itu namanya SIZE yang dipegang oleh Kemenko PMK. Jadi SIZE itu Sistem Informasi Zoonosis Emerging Infectious Disease. Nah, di dalamnya ada 3, ada SKDR Kemenkes, ada Isignas dari Kementan ya, dan terakhir Sehat Sakli dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi inilah namanya One Health di dalam satu sistem yang namanya SIZE tadi. Kemudian penelitian keberadaan virus Nipah pada reservoir. Ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Indi. Kemudian penanganan kasus, tentu penyiapan rumah sakit. Bagaimana kesiapan kita? Kita harus mempersiapkan rumah sakit, mempersiapkan laboratorium kita, ya. Kemudian bagaimana penyediaan obat untuk pemberian simptomatik dan suportif tadi. Kemudian kita juga laboratorium, ya, jaringannya seperti apa. Nanti kami sampaikan di belakang, ya. Saat ini pemeriksaan bisa dilakukan di Balai Besar Laboratorium Biologis Kesehatan di Jakarta. Kemudian kita juga perlu melihat variannya, kita bisa menggunakan WGS. Kemudian tentu promosi kesehatan harus kita lakukan. Tadi Ibu Dr. Lestari sudah menyampaikan, kita sudah melakukan edaran per 30 Januari terkait dengan bagaimana kesiapan kita menghadapi kewaspadaan kita terhadap penyakit virus Nipah. Nah, yang mau saya sampaikan adalah sesudah berkembang beberapa hari, akhirnya virus ini masuk dalam daftarnya WHO pada tanggal 30 Januari. DONS itu adalah Disease Outbreak News. Tadinya hanya ada di India, memang ada kewaspadaan dari berbagai negara, tapi tidak masuk dalam daftarnya WHO. District Outbreak News. Baru tanggal 30 Januari masuk dalam daftar. Apa sih artinya kalau masuk dalam daftar ini? Ada 3 kemungkinannya kalau masuk dalam daftar ini. Tapi, nah, yang pertama, yang ekstrim, kalau masuk dalam daftar bisa jadi pandemi. Itu yang ekstrim. Yang sejauh ini baru terjadi 2 kali.
Jadi contohnya waktu COVID itu, dia masuk disease outbreak news pada tanggal 5 Januari, itu saya tulis di atas. Kemudian menjadi keadaan yang kedua, public health emergency international concern pada 30 Januari, dan dinyatakan sebagai pandemi pada 11 Maret. Jadi ini karena nggak bisa diatasi, makin banyak kasusnya, pindah ke sini, karena nggak bisa diatasi juga, akhirnya jadi pandemi. Sekali lagi, dari ratusan penyakit yang masuk disease outbreak news, ini cuma terjadi 2 kali. Jadi kita tidak perlu khawatir berlebihan. Kemungkinan kedua adalah si Mpox. Mpox ini kan dulu disebutnya monkeypox. Saya kira para peserta perlu tahu bahwa oleh bahasa internasional monkeypox diubah namanya menjadi Mpox. Kenapa? Karena bukan monyet lagi yang jadi penyebabnya sekarang, penularan antar manusia. Jadi kalau mau agak bercanda sedikit, jadi demi menjaga harkat monyet namanya berubah jadi Mpox, bukan monkeypox lagi ya. Kayaknya namanya Mpox. Si Mpox ini masuk disease outbreak news November 2023, samaan masuk, tapi juga karena tidak bisa ditanggulangi, kasusnya naik, statusnya naik menjadi yang namanya public health emergency of international concern. Tetapi alhamdulillah ini bisa dinyatakan berhenti. Jadi tidak sampai lari ke pandemi, tidak seperti yang COVID-19. Jadi kemungkinan pertama dia naik sampai pandemi, kemungkinan kedua naik 1 kali tapi berhenti, kemungkinan ketiga sebagian besar ratusan kasus yang masuk di disease outbreak news itu tetap sebagai disease outbreak news saja, tidak berubah menjadi fake, apalagi tidak berubah menjadi pandemi. Saya sengaja ambil salah satu contoh ini VDPV polio yang ada di Indonesia. Polio yang ada di Indonesia pada 19 Desember 2022 masuk dalam daftar itu. Kemudian bisa ditangani, sekarang sudah keluar dari daftar. Jadi bisa seperti itu, dan kita harapkan nanti si Nipah juga seperti itu. Hanya saja kita tahu bahwa si VDPV di Indonesia ini punya dampak ternyata akhirnya. Walaupun sudah berhasil, walaupun hanya sampai ke disease outbreak news, tapi ini saya kira salah satu alasan pemerintah Arab Saudi mengharuskan vaksinasi polio pada jemaah haji yang lalu. Tadinya nggak pernah. Karena ada di dalam daftar ini, maka menurut aturan yang tadi sudah disebut International Health Regulation, diharuskan vaksinasi polio. Sekarang sudah keluar sudah dideklar nggak ada lagi. Jadi harusnya sih nggak ada lagi vaksinasi polio. Kaitannya dengan catatan kritis dari kami, pertama kaitannya sistem surveillance ya, bahwa sistem yang saat ini sudah benar-benar aktif ataupun sensitif, ini perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik ya. Kaitannya dengan kesiapan fasilitas kesehatan daerah. Jangan sampai kesiapsiagaan ini hanya ada di pusat saja, ya, tetapi lemah di pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang interaksi manusia dan satwa liarnya yang tinggi. Kita melihat juga dari sisi koordinasi lintas kementerian. Ancaman virus Nipah ini tidak hanya ditangani oleh Kementerian Kesehatan saja, karena ini menyangkut juga bidang lingkungan hidup, peternakan, perhubungan, dan juga keimigrasian, yang mendorong penguatan regulasi kaitannya dengan kedaruratan kesehatan masyarakat, sekaligus juga antisipasi terkait dengan penyakit zoonosis dan juga perlindungan tenaga kesehatan. Kemudian fungsi pengawasan juga kita dorong ya, kesiapan bandara dan juga pelabuhan. Ini kaitannya juga seleksi kaitannya dengan warga asing. Protokol karantina kita juga harap berjalan dengan sangat efektif, dan juga informasi ke publik ini jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, karena bagaimanapun virus yang sudah dinyatakan berbahaya oleh WHO ini juga masyarakat perlu edukasi secara dini sehingga bisa dicegah sedini mungkin juga. Tentunya kalau dalam hal mengantisipasi sebuah penyakit, misalnya dalam hal ini adalah Nipah, tentunya yang pertama yang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan deteksi dini ya, melakukan deteksi dini sedini mungkin. Jadi tidak semua populasi kelelawar itu terinfeksi oleh Nipah, tentunya seperti itu. Jadi kita tentunya memerlukan memperkuat ya sistem surveillance ini terhadap
kemungkinan virus Nipah itu bersirkulasi, baik itu di kelelawar yang ada di alam liar, di alam bebas, ataupun kelelawar yang mungkin sempat ditangkap ataupun di sekitar pemukiman, ataupun yang dijual di pasar-pasar tradisional seperti itu, misalnya pasar-pasar hewan misalnya seperti itu. Apa bedanya antara virus Nipah dengan virus Hendra tadi yang di Prof. Chandra sampaikan ya. Jadi kalau familinya dia itu sama, genonya sama, tetapi spesiesnya yang berbeda. Jadi itu dia ada kesamaan di famili ya, geno, tetapi spesiesnya yang terkecilnya itu berbeda. Pak Direktur, Pak Jaya, terkait dengan vaksin, memang vaksin ini masih dalam pengembangan, jadi masih memasuki uji klinis di tahap 1, ada yang juga di tahap 2. Dan yang menjadi salah satu tantangan dan kesulitan dari uji klinis ini sebagai periset tentunya kita sangat paham karena kasus Nipah ini outbreak-nya kan sporadis ya, jadi agak sulit untuk cepat untuk melakukan uji klinis. Jadi waktu saya jadi dokter, waktu saya sekolah dokter, kita diajari bagaimana cara bertanya kalau ada pasien datang. Namanya apa, umurnya berapa, keluhannya berapa lama, begitu. Hanya itu saja. Tapi kalau sekarang dengan banyaknya penyakit-penyakit akibat binatang, maka pertanyaan itu mesti ditambah. Apakah selama ini ada kontak dengan hewan apa tidak? Itu waktu saya sekolah tidak diajarkan. Tapi sekarang saya ajarkan kepada mahasiswa. Itu menunjukkan pentingnya paranoid health. Konkret seperti itu. Itu contoh konkret pertama. Contoh konkret kedua, kalau ada kejadian kematian orang atau kematian unggas di satu desa begitu atau binatang kelelawar sekarang, maka kalau ada yang mati itu adalah binatang, maka yang turun harusnya bukan dari dinas peternakan, tapi dinas kesehatan manusia turun juga. Atau sebaliknya, kalau ada orang sakit tiba-tiba 10 orang di salah satu desa di tempat mana begitu, maka yang turun bukan hanya dari puskesmas, tapi dari dinas kesehatan, dari dinas peternakan turun juga untuk mencari apakah ada penularan dari unggas atau binatang di sekitarnya. Vaksin itu ditemukan sekian puluh atau sekian ratus tahun sesudah penyakitnya ada. Saya ambil contoh yang paling ekstrim saja ya, vaksin malaria. Vaksin malaria itu baru ketemu 3-4 tahun yang lalu, padahal malaria itu sudah ada ratusan tahun yang lalu. Memang vaksin COVID ketemu dalam waktu setahun, tapi itu kan terjadi pada waktu pandemi. Ya, jadi itu extraordinary katakanlah. COVID-19 itu dilaporkan pada Desember 2019 dan orang pertama mendapat suntikan vaksin itu Desember 2020 tahun. Saya mau menyampaikan yang singkat saja. Di masa saya kecil itu kalau melihat buah habis dicokot oleh binatang itu berpandangan itu buah paling enak. Makanya binatang itu mau. Maka saya kepengen betul memakannya. Dan sekarang saya harus mengatakan, wahai, jangan kau makan itu barang. Sekian, terima kasih.